Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Azahra dari Pendidikan Matematika 2022D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah filsafat dan sejarah matematika dari kelompok 11 mengenai filsafat pendidikan idealisme. Nah, idealisme adalah pendekatan filosofis yang memiliki prinsip yang berada di pusat bahwa ide hanya kebenaran realitas. Dalam pencarian kebenaran, keindahan dan keadilan yang abadi dan kekal, yang difokuskan adalah penalaran sadar dalam pikiran. Pengertian filsafat idealisme berasal dari kata idea yang berarti sesuatu yang hadir dalam jiwa dan isme yang berarti paham atau pemikiran. Sehingga idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa dan spirit atau roh. Nah, filsafat idealisme memandang bahwa realitas yang sesungguhnya bukan berada pada indera manusia yang menjadi tolak ukur. Jadi sesuatu yang ada dalam wujud materi hanyalah sebagai refleksi atas kebenaran hakiki yang berada di ruang ide manusia. Wujud dari materi tersebut merupakan keseluruhan, totalitas yang tersusun secara logis dan spiritual yang telah ada dan tertata rapih dalam alam ide manusia. Oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama, Plato berpendapat bahwa sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan dengan ide atau gagasan. Dan tokoh kedua ada Al-Ghazali. Dia merupakan tokoh-tokoh sentral di kalangan muslim. Bahkan ia diberi gelar Huzatul Islam. Ia berasal dari kota Khurasan dan di antara karya-karyanya yang berjudul Idea Ulumuddin dan Tafi al-Falashifa, pada buku yang kedua inilah Al-Ghazali menolak 20 pendapat filosofi muslim tentang berbagai pendapat atau perdebatan. Nah, tokoh yang ketiga ada David Hume. Menurut David, pengetahuan bersumber dari pengalaman yang diterima oleh panca indera, sehingga hal itu mendorong kita bahwa untuk menemukan suatu pengetahuan melalui pengalaman. Nah, yang selanjutnya ada Hegel. Nah, Hegel mengangkat idealisme subjektif dan objektif untuk menggambarkan tesis dan antitesis secara berturut-turut. Nah, Hegel sendiri mengemukakan pandangannya sendiri yang disebut idealisme absolut sebagai sintesis yang lebih tinggi dibanding unsur yang membentuknya. Nah, yang terakhir ada Immanuel. Nah, ini dia menyebutkan pandangannya dengan istilah idealisme transendental atau idealisme kritis. Dalam alternatif ini, isi pengalaman langsung tidak dianggap sebagai benda dalam dirinya sendiri, dan ruang dan waktu merupakan forma intuisi kita sendiri. Nah, selanjutnya mungkin mengenai ciri-ciri aliran idealisme. Nah, ciri-ciri aliran idealisme yaitu mengevaluasi. Aliran ini menggunakan evaluasi esai dikarenakan evaluasi ini lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan ujian soal. Selanjutnya ada macam-macam idealisme. Yang pertama, idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Nah, oleh karena itu benda-benda seperti bangunan dan pepohonan itu ada, tapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Yang kedua ada idealisme objektif. Nah, idealisme ini menganggap roh manusia hanya sebagai satu bagian saja dari roh umum yang menggerakkan kenyataan ini. Nah, idealisme objektif ini dikatakan bahwa akal menemukan apa yang sudah terdapat dalam susunan alam. Nah, yang ketiga idealisme rasionalistis. Idealisme ini menganggap roh itu ialah akal dan akal di sini maksudnya adalah pikiran. Nah, yang terakhir ada idealisme etis. Idealisme ini menganggap bahwa roh di sini maksudnya akal praktis yang berlaku dalam penilaian etika. Idealisme ini menganggap bahwa di samping keutamaan alam rohani dan alam akhirat, juga mengakui bahwa roh dan raga manusia sama-sama turut mengambil saham dalam proses kenyataan sejarah berdasarkan kehendak bebas yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Kemudian mengenai implikasi-implikasi pendidikan terhadap idealisme.
Menurut para filsuf idealisme, pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dalam diri pribadi. Siswa, pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan kebenaran. Dalam demikian, jelaslah bahwa peranan pendidikan yang paling utama bagi manusia adalah membebaskan dan memperbaharui. Pembebasan dan pembaharuan itu akan berbentuk manusia utuh, yakni manusia yang berhasil sehingga skill keutamaan dan moralitas jiwa mengantarkannya ke ide yang tinggi, yaitu kebajikan, kebaikan, dan keadilan. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Nah, menurut para filsuf idealisme, pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi pada siswa. Kemudian ada kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan rasional dan moral. Pendidikan vokasional dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Lalu ada metode pendidikan. Nah, metode pendidikan ini tidak cukup mengajar siswa tentang bagaimana berpikir. Sangat penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan. Nah, kemudian yang selanjutnya, guru dalam sistem pengajaran yang menganut aliran idealisme berfungsi sebagai personifikasi dari kenyataan si anak didik. Lalu guru harus seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Guru haruslah menguasai teknik mengajar secara baik. Guru haruslah menjadi pribadi baik sehingga disegani oleh para murid. Karena jadi guru itu, kita sebagai guru itu harus bisa tegas, bukan keras ya. Guru menjadi teman dari para muridnya. Guru harus menjadi pribadi yang mampu membangkitkan gairah murid untuk belajar. Dan guru harus bisa menjadi idola para siswa. Harus rajin beribadah sehingga menjadi insan kamil yang bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Guru harus menjadi pribadi yang komunikatif. Lalu harus mampu mengapresiasi terhadap subjek yang menjadi bahan ajar yang diajarkannya. Tidak hanya murid, guru pun harus ikut belajar sebagaimana para siswa belajar. Guru harus merasa bahagia jika anak muridnya berhasil. Lalu guru harus bersikap demokratis dan mengembangkan demokrasi. Dan guru harus mampu belajar bagaimanapun keadaannya. Nah, lalu yang selanjutnya ada peran guru. Para filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi terhadap para guru. Keunggulan harus ada pada guru, baik secara moral maupun intelektual. Tidak ada satu unsur pun yang lebih penting di dalam sistem sekolah selain guru. Guru hendaknya bekerja sama dengan alam dalam proses menggabungkan manusia, bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa. Model pemikiran filsafat idealisme yang menganggap anak didik merupakan makhluk spiritual dan guru yang juga memahami idealisme menjadikan sistem pengajaran di kelas biasanya berkeyakinan bahwa spiritual merupakan suatu kenyataan. Mereka tidak melihat murid sebagai apa adanya tanpa adanya spiritual. Nah, yang selanjutnya yaitu peran siswa. Siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Jadi siswa itu harus bisa lebih luas mengembangkan kepribadian bakat-bakat mereka. Untuk kesimpulan mengenai filsafat pendidikan idealisme, yaitu idealisme dapat diartikan sebagai pengetahuan serta kebenaran tertinggi yang merupakan ide atau akal pemikiran manusia. Sehingga sesuatu dapat terwujud atas dasar pemikiran manusia, filsafat idealisme sangat penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek yang memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan umum maupun agama. Dalam pendidikan, idealisme mempunyai peran yang besar dalam kemajuan suatu pendidikan. Kemajuan tersebut bisa kita lihat dari pendidik, metode pembelajaran, dan kurikulum yang digunakan. Mungkin sekian pembahasan mengenai filsafat pendidikan idealisme. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.